Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang sekarang lagi nonton ini, terima kasih ya kalian sudah dengerin aku. Dan kalau kemarin kita itu bahas soal itu, tapi sebelumnya terima kasih buat yang udah subscribe ya kan. Kalau misalkan belum subscribe, silahkan subscribe dulu, silahkan di share juga kalau suka, di like kalau suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Dan sekali lagi aku bilang bahwa konten YouTubeku itu adalah konten kejujuran. Jadi kalau misalkan kalian nggak terima atau mungkin kalian itu ngerasa kayak sakit hati ngedengerin ini ya karena ini adalah kejujuran dan mau nggak mau emang harus diterima gitu. Kalau misalkan kalian nggak kuat ya nggak usah dilihat. Ini video-video itu tuh hanya untuk orang-orang yang mau mengakui dirinya sendiri tuh emang butuh pengakuan untuk mengakui kesalahan gitu loh, mengakui kekurangannya di mana gitu gitulah, mengakui fakta yang terjadi kayak gitu. Dan kalau misalkan kemarin aku bahas soal tentang keuangan sampai tentang apa itu? Ketika beli sesuatu terus gak duit nggak usah memaksakan kayak gitu kan. Pengen beli sesuatu terus keadaan nggak punya, kita nggak usah memaksakan. Nah sekarang aku pengen membahas tentang pekerjaan, tentang kalian sing mungkin setas lulus ya kan, fresh graduate atau mungkin sing durung kerja, dan disimak sampai entek ya karena biar kalian tahu poinnya. Oke. Pertama, buat kalian yang mungkin saya gurung kerja, kalian setas lulus, kalian di rumah, kalian nganggur dan lain-lain, aku harap kalian jangan sampai punya pikiran untuk berhenti berusaha atau mengusahakan sesuatu yang ingin kalian capai. Ojo kayak gitu. Kalian harus menempatkan diri kalian yo pengennya kemana harus punya rencana gitu, kayak video yang kemarin kalian bisa lihat. Oh lana kudu duwe rencana, intinya kayak gitu. Jangan males rek. Ya mungkin aku nggak memberi saran ini kepada kalian tapi juga kepada diriku sendiri ya. Kita itu hidup di zaman dimana persaingan dunia pekerjaan itu semakin ketat ya kan. Otomatis secara nggak langsung kita itu harus ngambil curi start pinginnya tuh kemana gitu. Mau daftar PNS juga semakin tahun itu semakin tinggi ya kan, pendaftarnya semakin tinggi, yang pengen daftar semakin tinggi, pengen daftar polisi, TNI semua juga semakin tinggi semua, karena setiap tahun kan lonjakannya orang lulus itu banyak banget gitu. Dan lagi sekarang itu kayaknya banyak banget orang-orang yang nganggur terus habis itu malas gitu, gak ngelakuin apa-apa, main game. Gak ada yang salah dengan main game sebenarnya ya, gak ada yang salah dengan gamenya, karena sekarang ada yang pro player kayak gitu-gitu yang menghasilkan keuangan gitu. Masalahnya kan gak semua orang punya privilege itu dan gak semua orang bisa mengusahakan atau mendapatkan uang dari situ, iya kan? Mau nggak mau memang kita harus mengakui itu, iya gak? Nah, jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi males, keadaannya lagi koyok aku bingung mau melakukan apa gitu. Nah, aku duit tips sih, tapi yo belum tentu ini adalah tips yang benar gitu. Ini cuma sudut pandangku aja. Nah, kalau misalkan kalian itu nggak punya modal atau apa gitu, kayaknya sih semua pekerjaan itu banyak peluangnya ya. Masalahnya kita mau melakukan apa enggak gitu. Gitu aja dulu sih. Terus kita malas apa enggak? Kayak aku misalkan gini, YouTube. Aku pengen mencoba peluang di YouTube. Terus aku kerja. Tapi aku masih berusaha mencari pekerjaan sampingan meskipun aku sudah kerja. Nah, itu kan aku dalam bentuk usaha. Bukan berarti kalau misalkan orang kerja keras, terus kerja keras, kuli juga kerja keras ya kan. Tanpa merendahkan kuli enggak sama sekali. Tapi kan kerja keras itu definisinya apa dulu kayak gitu. Kalau kita misalkan kerja keras, iya kerja kerasnya apa gitu, menghasilkan nggak? Kalau misalkan kerja keras yang nggak menghasilkan juga ada kok. Ya tapi aku nggak mau nyebut karena ini sensitif banget gitu ya. Nah terus setelah itu, kalau misalkan buat kalian yang baru lulus kayak misalkan bingung modalnya itu gimana ya, yaudah ini kan sekarang dunia online digital itu sangat 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 banyak ya, jurusannya sangat banyak, platformnya itu sangat banyak. Sekarang ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada ya banyaklah media sosial itu kan. Nah
Itu kan sebenarnya peluang bisnis kalau kita bisa memanfaatkan itu. Caranya adalah mungkin kalau misalkan kalian punya skill atau nggak punya skill di situ kan kalian bisa belajar. Kalian mungkin di rumah sekarang ya, kayaknya sih sekarang banyak yang masang WiFi, data juga ada, bahkan HP sekalipun HP jelek lah ya, mosok nggak punya ya kan HP jelek. Jelek-jelekan yang penting kan bisa dibuat internet, itu aja dulu, dibuat search, buka Google terus bisnis online di tahun 2023 pasti keluar semua kok. Dan sekarang kan kayak aku mencoba peluang usaha di YouTube, kalaupun misalkan nggak jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan aku masih mencoba, nggak ada salahnya kok orang mencoba gitu loh. Apalagi kayak kayak kita gitu kan, jajal ya wis jajal aja ngono. Nggak kira rugi, ya lah wong sugih. Nek orang kaya, ketika mereka itu mencoba sebuah peluang usaha, perusahaan atau membuka perusahaan bisnis apapun, kalau gagal pasti akan diteriaki yo lah anaknya orang kaya gampang duitnya dan lain-lain, pasti akan gitu kebanyakan penilaiannya gitu kan. Tapi kalau kita misalkan kita itu koyo wong biasa-biasa aja, kita gagal dalam bisnis, paling orang yo emang ngomongnya kayak ngono sih. Jadi nggak ada kayak apa ya di lokno mbek wong-wong ngono, jarang rek, kecuali tonggo-tonggo di dewi atau daerah pedesaan itu pasti kayak gitulah. Tapi yang pasti peluang kita semakin semakin besar sebenarnya. Semakin kita menjadi orang biasa, semakin besar kita punya peluang untuk mencuri start dari orang-orang kaya. Itu aku dapat dari kata-katanya Om Deddy Corbuzier. Aku sempat lihat bukan beberapa, hampir semua podcast noise-nya dengan ilmu psikologinya dan lain-lain. Aku melihat itu gitu. Dan memang itu bener-bener bekerja banget gitu buat aku ya, maksudnya motivasinya itu bener-bener dapat banget gitu. Kita orang-orang biasa gitu kan ya, terus kalian males, terus kalian berpikir bahwa aku pengen beli ini, belinya kalian itu banyak, tapi kalian nggak ada usaha gitu tuh, kayak sama aja kalian gawe kopi gak ono bayune ngono rek, ngerti nggak? Jadi minimal kalian ngadeg dhisik terus gelem mau mikir ngono rek, mikir apa ya, mungkin aku pengen bisnis apa aku kudu mikir ngono. Kalau aku memberitahu yo nggak semua orang bisa melakukan itu, iya kan, nggak bisa melakukan itu kan. Kalian itu kan yang tahu ya diri kalian sendiri, kalian bisa melakukan apa. Kalau misalkan nggak bisa ya belajar. Sekarang itu semuanya itu bisa lewat YouTube, lewat apa gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar, nggak ada salahnya untuk mencoba juga nggak ada ruginya gitu. Apalagi buat kita orang-orang biasa, itu justru malah membuat kita lebih banyak skill yang harus diasah. Dan aku mengambil dari beberapa kutipan kalimat dari Om Deddy Corbuzier ketika beliau bilang bahwa manusia itu di umur 21 atau 20 tahun ke atas sampai umur 30, kalian harus banyak-banyak belajar, kita harus banyak-banyak belajar gitu. Karena di umur 30 ke atas memori otak kita itu udah mulai kayak menurun gitu kan. Aku nggak tahu ini salah atau enggak ya, mungkin kalian bisa membenarkan, tapi yang pasti seperti itu. Jadi ya kita harus banyak-banyak belajar sekarang, apapun dipelajari gitu. Kita jangan menolak dengan hal-hal baru, dengan pengetahuan baru yang pasti buat kalian yang ingin bekerja. Minimal kalian punya usaha dulu, mbak usaha ini apa, kalian mikir lah, titik mikir. Yang tahu diri kalian sendiri, yang ngerti skillnya ya diri kalian sendiri gitu rek. Jadi ya semangat buat kalian yang masih cari pekerjaan gitu. Kalau kalian banyak keinginan, ya kalian harus mengusahakan gimana caranya bisa keinginan itu terwujud gitu. Kayak gitu sih. Intinya sekarang peluang bisnis besar banget. Sekarang besar banget dan cepat pastinya gitu. Online juga merajalela ya kan. Terus habis itu kayak misalkan juga jualan sekarang juga sudah banyak gitu. Kalau misalkan kita nggak punya modal untuk membuka warung, ya wes kita belajar dulu aja, skill kita biasanya di mana dulu, nanti baru kalau misalkan sudah punya modal dari uang saku dan lain-lain, ya wes disimpan di modal pelan-pelan gitu. Yang penting ojo mikir gengsi nih dhisik, gengsi dibuang jauh-jauh re. Yang penting kita kerja dulu. Soal perempuan itu iso mburi-mburi lah.
Iku jadi buku saya ngono kok. Yaudah, makasih buat kalian yang sudah dengerin ini. Maaf kalau misalkan agak belibet. Semoga buat kalian yang sedang mencari pekerjaan, sedang berusaha untuk mencapai tujuan kalian, semangat buat kalian, dan bahagiakan diri kalian sendiri dulu baru bahagiakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luru rek, bunyi iki jam luru bunyi lho rek.